Shalom saudara-saudara yang terkasih. Bersyukur pada pagi hari ini 18 Oktober kita kembali boleh beribadah secara online. Kita percaya di mana ada 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan. Anda di rumah masing-masing, Tuhan boleh berserta dengan kita. Ada 1001 alasan untuk bersungut-sungut dalam masa saat ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi cukup satu alasan untuk kita tetap bersemangat, yaitu bahwa Kristus hidup. Dia menyertai dan memimpin jalan hidup kita. Mari saya undang kita bangkit berdiri, kita menyanyikan pujian, Kristus hidup. Kulayani Tuhanku, kini ku di dunia. Ku tahu Yesus tetap hidup selama-lamanya. Rahmatnya ku alami, suaranya ku dengar. Tiap ku memerlukannya, Dia mendengar. Kristus hidup, kini tetap hidup. Ya dekatku, ya sertaku, jalan yang ku tempuh. Kristus hidup, ku memasyurkannya. Kau bertanya, ya hidupkah? Benar, Kristus hidup. Umat Tuhan nyanyilah, bersorak memuji. Menyanyi haleluya bagi Kristus Raja. Tuhan pengharapanku dan kekuatanku. Tak seorang seindah Dia, penuh kasih. Kristus hidup, kini tetap hidup. Ya dekatku, ya sertaku, jalan yang ku tempuh. Kristus hidup, ku memasyurkannya. Kau bertanya, ya hidupkah? Benar, Kristus hidup. Kebaktian ini berlangsung dalam pernyataan iman bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. 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 Silakan duduk. Ayat pembukaan pada ibadah kita pada pagi hari ini diambil dari Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 yang berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diberbuatnya berhasil. Puji Tuhan, bagi setiap kita anak-anaknya yang takut akan Tuhan, janji Tuhan bahwa kita selalu berbuah dan tidak layu daunnya. Produktif dalam segala musim, di jalan lancar, di jalan sempit, bahkan badai atau cuaca gelap, letih dan lesu. Kita tetap punya keyakinan bahwa kita percaya kepadanya. Aku percaya kepadanya.
percaya padanya, tempuh hidupku. Ku percaya padanya dan memuji Dia. Badai atau cuaca gelap, beratlah langkahku, asal percaya Tuhan, Dia pasti tolong. Ialah sobatku, sobat yang setia, ku bersandar Dia selama-lamanya. Badai atau cuaca gelap, beratlah langkahku, asal percaya Tuhan, Dia pasti tolong. Ku percaya padanya di jalan sempit. Ku percaya padanya, selalu ikut Dia. Meski ku letih dan lesu, susah hatiku, asal percaya Tuhan, Dia besertaku, Dia pemanduku, kawan yang setia, Dia di sisiku, Dia besertaku. Meski ku letih dan lesu, susah hatiku, asal percaya Tuhan, Dia besertaku. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tundukkan kepala, kita masuk ke dalam doa pengakuan dosa. Mari kita masing-masing secara pribadi datang kepada Tuhan. Dengan kerendahan hati, mari kita akui segala dosa kita di hadapan Tuhan. Bapa Sorgawi, Allah yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, Engkaulah gunung batu kami, perlindungan kami. Di tengah segala pergumulan kami, Tuhan, di tengah pandemi yang sudah kalami berbulan-bulan, kesulitan hidup, sakit penyakit yang mengancam diri dan keluarga kami, kondisi keuangan, kondisi ekonomi dunia, dan begitu banyak masalah-masalah lain yang menekan kami, menyebabkan stres dalam hidup kami ya Tuhan. Tanpa sadar kami mulai mengeluh, mulai menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, dan bahkan lebih lagi mempertanyakan Tuhan dalam hidup kami. Celikan mata kami ya Tuhan, melalui pujian, doa, dan firman yang akan disampaikan, agar kami mengerti Tuhan bahwa pergumulan-pergumulan yang kami alami adalah tidak melebihi kekuatan kami. Dan Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kami untuk mengatasinya. Tuhan, Engkaulah pencipta langit dan bumi. Engkaulah Tuhan yang mengontrol segala kehidupan di dunia ini. Bahkan Engkau tidak akan membiarkan rambut kami jatuh tanpa sepengetahuan Engkau. Tuhan, Engkau lebih besar dari segala masalah dan pergumulan kami. Kami mau mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Pulihkanlah kami Tuhan, sucikan dan kuduskanlah pikiran kami, hati kami dan tubuh kami. Kami percaya dengan iman bahwa darah Kristus sudah menyelesaikan persoalan terbesar kami, dosa-dosa kami. Pimpinlah ibadah kami pada pagi hari ini, agar kami boleh menjadi murid Yesus, yang bertumbuh makin mengenal Tuhan dan makin mengasihi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita bersyukur untuk pengampunan Tuhan lewat pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Mari kita meresponi dengan tekad bahwa hidup kita harus lebih dekat kepada Tuhan.
Biarlah Dia yang menjadi sumber hidup kita. Kaulah ya Tuhan, surya hidupku. Kaulah ya Tuhan, surya hidupku. Asa Kau ada, yang lain tak perlu. Siang dan malam Engkau ku kenal. Di hadirat-Mu jiwaku tenang. Lah hikmat-Mu, firman hidupku. Kau besertaku dan ku serta-Mu. Engkau Bapa-Ku, aku anak-Mu. Dengan-Mu Tuhan, ku satu penuh. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan mendengarkan berita anugerah yang diambil dari Kolose 3 ayat 17 sampai 18 yang berbunyi demikian. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Pemberitaan firman Tuhan di minggu ketiga bulan keluarga ini akan dilayani oleh Pendeta Yohanes Lee Han Ing dengan tema Wanita Bijak Penolong Menata Keluarga Bahagia. Mari kita siapkan hati kita seperti rusa yang dahaga yang membutuhkan air. Mari kita minta Roh Kudus memenuhi kita, menyinari hati kita. Roh Kudus penuhi daku dan sinari hatiku, lenyapkan kuasa yang gelap, ganti dengan terang tetap. Penuhilah, Yesus penuhilah daku. Mulia kuasa Roh Kudus kini penuhi hatiku. Bagai rusa yang dahaga, ku rindukan rahmat-Mu. Mohon sumber air hidup-Mu terpancar di hatiku. Penuhilah, Yesus penuhilah daku. Mulia kuasa Roh Kudus kini penuhi hatiku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu kembali di dalam ibadah pada saat ini. Saya menyapa saudara-saudara semua yang berada di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan juga yang hadir dalam kehidupan saudara-saudara akan menolong saudara-saudara di dalam kehidupan saudara dan merasakan akan hadirnya Tuhan. Itu sungguh merupakan satu sukacita yang kita perlukan untuk meneguhkan kita. Saudara, hari ini merupakan hari istimewa di mana kita bukan hanya belajar untuk merasakan kehadiran Tuhan, tetapi juga belajar dalam kehidupan rumah tangga. Di dalam bulan keluarga ini dengan satu tema yang hari ini bersama-sama akan kita renungkan, yaitu tentang wanita bijak penolong menata dalam keluarga bahagia.
Untuk itu, sebelum kita bersama-sama belajarkan firman Tuhan, mari bersama kita satukan hati di dalam doa mohon Roh Kudus menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk kami boleh belajar akan firman Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami boleh makin mengenal akan apa yang menjadi kehendak-Mu dan keluarga kami menjadi keluarga yang sungguh-sungguh merasakan kehadiran-Mu dan berkat-Mu dalam rumah tangga. Maka kami menyerahkan waktu ini dalam keterbatasan dan kelemahan kami, mohon Roh Kudus menolong kami, memampukan kami untuk memahami dan mengerti akan isi hati, maksud Tuhan, kebenaran yang Tuhan mau nyatakan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan waktu ini hanya dalam pimpinan dan berkat-Mu sendiri. Dengar doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mau bersama-sama belajar tentang wanita yang tentunya memiliki satu role peran dalam keluarga. Nah, untuk itu saya ingin mengajak kita bersama-sama membaca satu bagian Alkitab, yaitu dari Amsal 31, ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-31. Perjanjian Lama, Amsal pasal 31, ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-31. Saya bacakan bagi kita semua, kita dapat melihatnya di dalam screen kita. Amsal 31 ayat yang ke-10 sampai dengan 31. Istri yang cakap, siapakah yang akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Ia serupa kapal saudagar dari jauh. Ia mendatangkan makanannya. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Ia membeli sebuah ladang yang diingininya dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan, ia menguatkan lengannya. Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan, pada malam hari pelitanya tidak padam. Tangannya ditaruhnya pada jentera, jari-jarinya memegang pemintal. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya, karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Ia membuat bagi dirinya permadani lenan halus dan kain ungu pakaiannya. Suaminya dikenal di pintu gerbang kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri. Ia membuat pakaian dari lenan dan menjualnya. Ia menyerahkan ikat pinggang pada pedagang. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Ia membuka mulutnya dengan hikmat, pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Makanan kemalasan tidak dimakannya. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya bahagia. Pula suaminya memuji dia. Kemolekan dan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya. Biarlah perbuatannya memuji-muji dia di pintu gerbang. Ya, sedemikian jawab pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar sabdanya, yang memelihara, dan yang dapat melakukannya dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita melihat akan firman Tuhan dan mempersiapkan bagian ini, maka saya teringat kepada satu kisah. Tentu fiktif maksudnya. Gitu ya. Konon ceritanya satu saat ada seorang suami yang datang dan pergi ke surga. Nah, di pintu surga dia ditemui oleh Petrus, lalu kemudian Petrus tanya, ngapain kamu di sini? Lalu suami itu berkata, saya mau protes kepada Tuhan. Oke, kamu ngomong dulu dengan saya, begitu.
Lalu sang suami ini berkata, "Kini saya itu mau protes kepada Tuhan. Kenapa Tuhan kasih saya seorang istri yang bodoh?" Lalu Petrus ngomong, "Udah, nggak perlu tanya kepada Tuhan. Saya juga tahu jawabannya." Ya. Lalu suami ini berkata, "Apa? Kenapa?" Begitu. Petrus mengatakan, "Ya, Tuhan tahu. Ya, kalau dia pinter, dia nggak akan dapat kamu. Ya. Kalau dia pinter, dia nggak akan dapat kamu." Wow, menohok, saudara. Ya. Saudara, ada banyak orang yang berpikir dan menginginkan seorang pasangan atau pasangan yang begitu sempurna, begitu ideal. Kadangkala justru kita harus sadari kita yang kurang ideal. Ya. Maka saudara, hari ini kita mau belajar tentang seorang wanita yang menjadi bagian dari keluarga sebagai seorang istri. Nah, apa yang diinginkan? Wanita yang bijak, yang dikatakan dalam tema kita, penolong menata keluarga bahagia. Itu seperti apa? Surah firman Tuhan hari ini berkata, istri yang cakap siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga dari permata. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini di tengah-tengah situasi teknologi yang begitu maju, orang sekarang mengatakan tentang istilah smart, atau cakap, atau hebat, atau teknologi smart itu yang pandai, yang bagus. Maka sekarang ada smartphone, ya, kemudian smart house dan lain sebagainya. Di mana dengan smart itu diinginkan supaya segala sesuatunya menjadi mudah, menjadi enak, menjadi gampang, dan menjadi menyukacitakan. Nah, ketika kita berkata, istri yang bijak, siapakah yang mendapatkannya? Ini ingin berkata tentang kehidupan bersama dengan keluarga, bersama dengan seorang yang begitu luar biasa. Nah, mohon saya tanya, saudara, firman Tuhan berkata, istri yang bijak ini atau istri yang cakap ini, siapa yang mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Saudara, permata pada zaman itu adalah sesuatu yang begitu luar biasa, yang begitu diinginkan, yang begitu disukai. Ya. Sehingga ketika diperbandingkan dengan permata, dikatakan ini lebih berharga dari permata. Saudara, mohon saya tanya sekarang, apakah saudara menghargai pasangan saudara, istri saudara? Lebih berharga mana, istri saudara atau HP saudara, gadget saudara? Saudara, seorang anak berkata, aku pengen jadi gadget. Kenapa? Karena kalau gadget itu hilang sebentar aja, udah dicari. Ya. Lowbat aja, waduh, udah ketakutan, udah kebingungan bagaimana supaya gadgetnya itu bisa terus-menerus ada dengan nyaman. Dipegang-pegang, dielus-elus, dipelihara, dilindungi, dikasih cover supaya jangan sampai rusak. Kalau aku nggak diperhatiin. Saudara, itu jeritan hati dari anak yang merasa orang lebih menghargai gadget daripada anaknya. Saudara, apakah hari ini istri saudara juga akan berkata, aku cemburu. Cemburu kepada siapa? Sama gadgetmu. Karena engkau lebih sayang sama gadgetmu daripada sayang kepada saya. Saudara, bagaimana menjadi seorang wanita yang bijak, yang betul-betul merupakan wanita yang boleh katakan menjadi idaman. Kita berbicara secara ideal, tetapi tentunya kita bisa mengerti bahwa Tuhan menginginkan segala sesuatu itu secara reciprocal, secara bersama-sama ataupun saling menguatkan. Ada orang yang berkata di balik dari kesuksesan seorang laki-laki ada perempuan yang luar biasa. Tetapi ada yang juga berkata bahwa di balik kehebatan seorang istri ada seorang suami yang luar biasa. Ya. Behind a good wife, there is a good husband. Gitu ya. Nah, saudara, wanita bijak yang seperti apa? Saudara, ketika berkata tentang bagian ini dan kita mau belajar dari firman Tuhan ini, saya sungguh bersyukur melihat akan firman Tuhan ini dalam bahasa Ibraninya. Ini luar biasa. Amsal 31 ayat 10 sampai dengan 31 ini, ada 22 ayat, dan 22 ayat itu, kalau dilihat dalam bahasa Ibraninya, itu luar biasa karena apa? Setiap ayatnya dimulai dengan satu huruf yang berurutan dari huruf abjad Ibrani. Kalau huruf abjad kita punya yang sekarang, itu Latin, itu A sampai Z.
Maka ibaratnya A sampai Z seperti itu, maka ayat 10 itu A, ayat 11 itu mulai dengan huruf B, ayat yang ke-12 mulai dengan huruf C, dan seterusnya. Nah, ini juga sama. Amsal 31 ini, ayat 10 sampai 31 itu, ayatnya dimulai dengan masing-masing itu awal dari huruf yang berurutan dari abjad Ibrani. Luar biasa, bukan? Ini bukan sembarangan, ini ditata dengan begitu hebat, dan isinya juga tidak kalah hebatnya. Isinya luar biasa, ada banyak sekali hal yang bisa kita pelajari di dalamnya. Namun hari ini tentunya dalam keterbatasan waktu, saya ingin mengajak kita untuk melihat hanya sebagian dari bagaimana seorang wanita yang bijak itu. Kata bijak itu sendiri, saudara, luar biasa di tempat ini. Kata ini beda dengan apa yang dikatakan dengan Abigail. Ketika Abigail itu dikatakan orang yang bijak, sementara suaminya Nabal itu dikatakan orang yang bebal. Kata bijak di situ adalah bijak yang lebih bersifat insight di pikiran, ataupun lebih kepada kemampuan berpikir. Tetapi ketika dikatakan di sini, yang kemudian LAI mengatakan dengan kata cakap, itu biasanya kata itu dipakai untuk menunjukkan kepada apa? Menunjukkan kepada kekuatan atau kehebatan. Kalau itu biasanya dengan orang prajurit kibor itu, maka kata ini adalah kata hayil, itu menunjukkan kepada yang hebat, yang kuat, ataupun yang mampu melakukan sesuatu. Maka kata bijak atau kata cakap di sini lebih menunjuk kepada bukan hanya sekedar memiliki pengetahuan, kemampuan, keterampilan dalam otaknya, tetapi lebih kepada apa? Aksi yang luar biasa. Memiliki segala tindakan yang nyata. Maka wanita yang cakap, Allah menginginkan dalam kehidupan keluarga adalah seorang perempuan, seorang istri yang bisa memiliki performance, memiliki satu sikap dan tindakan yang nyata, menolong, menata keluarga. Nah, saudara, bagaimana kita melihat akan hal ini? Saya mengajak kita bersama untuk melihat wanita yang cakap ini, atau wanita yang bijak menolong, menata keluarga bahagia ini, dengan satu jembatan keledai atau singkatan saya. Kita ingat, yaitu apa? Tahan sikat. Wah, tahan sikat. Kenapa saya katakan tahan sikat? Karena ini merupakan singkatan dari beberapa hal yang penting yang saya ingin ajak untuk kita lihat. Siapakah wanita yang diharapkan, atau siapakah wanita yang betul-betul bisa menjadi wanita idaman, atau wanita yang disukai dalam kehidupan keluarga? Tahan. Ini menunjukkan kepada apa? Takut akan Tuhan. Seorang wanita yang takut akan Tuhan lebih daripada takut akan manusia. Amsal ini dibuat sedemikian rupa, dan pada akhir dari Amsal dikatakan bahwa kemolekan adalah bohong, kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Surah ini merupakan satu hal yang ditaruh di belakang, bukan karena dia paling akhir, tetapi justru karena dia adalah dasar dari segala sesuatu, atau disimpulkan. Istri yang takut akan Tuhan, bukan takut manusia. Bukan oleh karena melakukan segala sesuatu karena merasa terpaksa, bukan. Tapi oleh karena punya pengenalan kepada Tuhan. Cintanya kepada Tuhan membuat dia mencintai suaminya. Cintanya kepada Tuhan membuat dia tahu apa yang menjadi arti dari hidupnya di dalam kehidupan keluarga. Saudara, inilah yang menjadi dasar dan landasan penting. Mau memiliki satu keluarga yang berbahagia, mau memiliki suatu rumah tangga yang indah, mulailah dengan apa? Takut akan Tuhan. Saudara, ada orang yang mengatakan bahwa di dalam sebuah keluarga atau di dalam sebuah rumah tangga, sebuah pernikahan, maka ada tiga hal yang paling penting. Satu, sang suami, yang kedua, sang istri, dan yang paling penting, Tuhan hadir di tengahnya. Ketika segitiga ini benar, orang itu takut akan Tuhan, maka hubungan relasi suami istri ini menjadi pas. Karena Tuhan di ujung, dan kemudian suami dan istri di bagian sudut-sudut yang di bawah. Semakin orang itu dekat dengan Tuhan, semakin orang itu akan dekat satu dengan yang lain. Dan inilah yang penting. Istri yang takut akan Tuhan itu dipuji-puji. Surah takut akan Tuhan itu bukan berarti ketakutan,
tetapi yang menempatkan Tuhan menjadi yang utama dalam kehidupannya. Segala sesuatu yang dilakukannya adalah oleh karena dia melihat Tuhan menghendaki akan hal ini untuk dilakukan. Bukan oleh karena terpaksa, tetapi oleh karena dia tahu inilah saya bersama-sama dengan Tuhan. Saudara, takut akan Tuhan itu membuat suatu landasan spiritual yang diperlukan dalam kehidupan rumah tangga. Seorang wanita yang bijak itu mulai dari bersama Tuhan. Bukankah Amsal dimulai dengan berkata, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan di sini dikatakan seorang istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Saudara, takut akan Tuhan ini bukan ketakutan tadi saya katakan, tetapi ini merupakan takut dalam arti hormat. Dalam penghormatannya kepada Tuhan, maka dia menghormati orang yang Tuhan tempatkan bersama-sama dengan dia. Saudara, ini juga merupakan satu hal yang bukankah kita perlu untuk selalu menyadari dalam kehidupan rumah tangga. Kita punya suami, kita punya istri, kita punya anak-anak. Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang yang Tuhan izinkan dan Tuhan titipkan, Tuhan tempatkan bersama dengan saudara. Maka takut akan Tuhan akan berkata, ini bukan sembarang. Ini adalah orang-orang yang Tuhan cintai, yang Tuhan titipkan. Maka dalam saya hormat kepada Tuhan, saya mengasihi orang-orang yang Tuhan tempatkan bersama saya. Luar biasa. Bukankah hal itu harusnya menjadi satu hal yang penting? Tahan sikap. Tahannya takut akan Tuhan. Sinya apa? Sinya mengingatkan hal yang kedua, yaitu seorang perempuan, seorang istri, seorang wanita yang bijak adalah wanita yang beraksi, yang punya aksi, bukan yang hanya pasang aksi. Seorang pasang aksi itu adalah orang yang suka berdandan, orang yang suka untuk hanya sekedar selfie, kemudian upload, lalu kemudian hanya hahaha hihi, pasang aksi. Seorang perempuan yang diinginkan dalam hidup keluarga adalah seorang yang punya aksi. Saudara, apakah aksi yang diberikan oleh Amsal yang dinyatakan dalam Amsal 31 ini? Dia punya aksi ke dalam, di mana dia memiliki akan kasih kepada suaminya. Dikatakan ia tidak berbuat jahat seumur hidupnya. Ia tidak membiarkan tangannya itu diam. Ia dengan senang bekerja. Firman Tuhan berkata bahwa ia suka untuk bekerja. Ia mencari segala sesuatu yang bisa dilakukan. Bahkan dikatakan ia membeli ladang. Ia mengerjakan ladang itu. Ia tahu akan penghasilannya. Ia bisa membuat segala sesuatu untuk dikerjakan. Untuk apa? Menambah, melengkapi akan hidup keluarga. Maka dikatakan suaminya pun percaya kepada dia. Karena apa? Nyata apa yang menjadi aksinya. Dia bukan hanya pasang aksi, minta ini, minta itu. Atau hanya sekedar numpang kecantikan. Firman Tuhan berkata, kecantikan dan kemolekan itu adalah sesuatu yang tidak ada artinya. Kemolekan adalah bohong, kecantikan adalah sia-sia. Nah, saudara, hal ini yang penting untuk kita mengerti. Apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita adalah hidup yang beraksi atau yang memiliki action, memiliki tindakan. Kehidupan rumah tangga, ada begitu banyak hal yang bisa menjadi pergumulan. Hari ini tengah pandemi, mungkin akan lebih banyak lagi pergumulan-pergumulan dalam keluarga. Penghasilan keluarga mungkin makin menurun. Anak-anak yang hari ini harus online dalam belajar, harus diikuti ataupun harus ditemani. Ataupun dalam belajar mereka mengalami kesulitan-kesulitan, suami juga stres. Maka siapa yang bisa menjadi pembawa sukacita dalam keluarga? Seorang istri. Saudara-saudara, para istri yang terkasih, saudara ditempatkan oleh Tuhan hari ini untuk menjadi seorang penolong yang bisa membuat rumah tangga itu home sweet home. Menjadi tempat yang indah. Biarlah suamimu merasakan di rumah itu nyaman. Karena apa? Istri punya aksi, bukan hanya pasang aksi. Istri punya tindakan. Tindakannya bukan hanya tindakan yang bersifat lahiriah, tetapi juga tindakan-tindakan yang membangun. Maka dikatakan bahwa ia itu mengajar.
dikatakan ia membuka mulutnya, ayat yang ke-26, ia membuka mulutnya dengan hikmat, pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Saudara, dia bukan hanya seorang manajer yang baik, memanage kehidupan rumah tangga, kasih segala sesuatu, diatur semua asisten rumah tangganya. Bukan hanya itu, tetapi dikatakan mulutnya itu menyampaikan kata-kata hikmat. Mulutnya itu mengajar dengan pengajaran yang dikatakan lemah lembut. Saudara, kadangkala orang berkata bahwa yang bisa menenggelamkan kapal itu memang kelihatannya hebat. Tetapi lidah itu kadangkala bisa menenggelamkan dan membunuh manusia. Ada banyak orang yang merasa pernikahan mereka sepertinya mengalami jalan buntu. Bukan karena mereka tidak punya penghasilan yang cukup untuk menghidupi keluarga. Secara finansial mungkin mereka cukup. Tetapi mereka berhenti atau buntu di dalam komunikasi. Karena apa? Lidah ini terlalu tajam. Bukan mengeluarkan pengajaran, bukan merupakan pengajaran yang lemah lembut, tetapi menyakitkan. Bukan hikmat, tetapi justru gosip. Bukan merupakan sesuatu yang konstruktif, tetapi yang destruktif. Saudara, Tuhan menghendaki apa yang bisa kita lakukan dalam kehidupan keluarga kita. Baik suami maupun istri, baik orang tua maupun anak-anak. Mari kita mulai terus lihat. Apakah kita merupakan orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan kita yang konstruktif, yang bagus, yang indah. Firman Tuhan mengatakan si perempuan ini ataupun wanita yang cakap ini, perempuan yang bijak ini, bukan hanya dia aksinya dalam tindakan memanage dengan baik, membuat seisi rumah itu penuh dengan keberanian, penuh dengan segala kecukupan. Bahkan dikatakan tidak takut kepada salju sebab semuanya berpakaian rangkap. Ia tertawa kepada hari depan. Oleh karena apa? Sudah bisa mengantisipasi apa yang diperlukan. Pengajaran keluar dari mulutnya. Tangannya bagus, mulutnya bagus. Tetapi bukan hanya itu. Hatinya pun bagus. Maka firman Tuhan berkata bahwa ia juga memberikan kepada orang yang tertindas. Ayat yang ke-20 berkata, ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Ada hati yang penuh dengan passion, ada hati yang penuh dengan kasih, yang muncul mewujud keluar. Aksi itu diwujudkan dengan tangannya. Aksi itu ada di dalam hikmat. Aksi itu diwarnai dengan cinta. Seorang wanita yang cakap adalah wanita yang memiliki aksi. Tahan sudah takut akan Tuhan. Si-nya sudah, yaitu punya aksi. Lalu cut-nya apa? Cut-nya ini adalah menjadi pembawa berkat, bukan menjadi makin berat. Saudara, orang berkata bahwa relasi dari dua orang atau relasi dari dua pihak itu bisa bermacam-macam. Dulu saya di dalam ilmu hayat waktu dulu atau biologi sekarang, dikatakan ada relasi antara dua pihak itu menjadi dikatakan dengan kata simbiose. Simbiose itu ada simbiose yang bersifat parasit. Artinya yang satu itu terus merongrong, membuat yang lain itu harus memberi kepada dia. Itu simbiose parasitisme. Tapi ada juga simbiose yang bagus, yang dikatakan simbiose mutualisme. Di mana dua-dua itu bersama-sama, tetapi keduanya berkontribusi satu dengan yang lain, saling menguntungkan. Maka siapa istri yang baik? Istri yang dikatakan cakap ini, wanita yang dikatakan cakap ini adalah seorang yang menjadi berkat. Dia hadir, dan dikatakan suaminya bisa dikenal di pintu gerbang. Karena apa? Suaminya bisa fokus, suaminya bisa memiliki satu nama baik. Pintu gerbang ini menunjukkan kepada para tua-tua yang bersama-sama menghakimi ataupun menjadi hakim di kota itu. Biasanya pada zaman dulu ketika orang punya masalah, mereka datang ke pintu gerbang, maka di pintu gerbang itu sudah ada para tua-tua yang ada di sana yang akan menolong mereka, memberi solusi kepada situasi kehidupan. Dan suaminya ini dikenal di pintu gerbang. Oleh karena suaminya sungguh memberikan apa yang terbaik.
Kenapa bisa? Karena dia tidak dipusingkan dengan hidup rumah tangganya. Kenapa bisa? Karena ada seorang istri yang sudah membereskan. Si istri bisa berkata, "Pak, silahkan berada di sana jadi berkat, karena rumah saya akan beresi." Maka dikatakan suaminya itu percaya kepadanya. Suaminya memuji-muji dia, bahkan anak-anaknya bangun dan mengatakan ia berbahagia. Saudara, menunjukkan kepada seorang yang menjadi berkat. Maka tidak heran dimulai dengan ia lebih berharga daripada permata. Kenapa? Karena orang melihat akan hadirnya dan merasa sukacita. Saudara, pertanyaan yang penting yang perlu untuk kita pikirkan hari ini. Saudara nanti boleh tanyakan kepada pasangan saudara, kepada anak saudara. Baik suami tanya kepada istri maupun istri tanya kepada suami. Kalau istri tanya kepada suami, "Pak, kamu seneng nggak saya ada di sini?" Berani ngomong nggak seneng, wah itu mah termasuk apa namanya penindasan. Tetapi adakah sang suami akan berkata, "Aku betul-betul merasa bersukacita memiliki kamu menjadi istriku." Atau suami-suami tanyalah kepada istri, "Mah, kita sekarang lebih banyak lagi di rumah. Kamu rasa kehadiranku di sini menyenangkan nggak? Atau menyeramkan?" Istrinya berkata, "Pak, dulu tensiku tuh baik-baik, tapi sekarang kenapa tensi saya kok tinggi ya?" Ya gimana nggak tinggi? Di rumah terus ketemu dengan suami yang sedikit-sedikit marah, bisa naik darahnya, bukan naik darah marah, tetapi naik tekanan darahnya. Saudara, apakah kehadiran kita membawa berkat? Apakah anak kita akan berkata, "Seneng ada di rumah karena punya papa mama yang baik"? Baru-baru ini ada satu video klip yang lucu, tetapi saya tentunya tidak akan memberikan di sini, yang memakai satu pantun yang dikatakan tentang membeli sesuatu di kota Palu, lalu kemudian membeli yang lain di Pekanbaru. Ya, "Tolong dong corona cepat berlalu, karena ibuku tidak lebih baik daripada guru." Atau ibuku tidak bisa jadi guru. Ya. Nah, itu teriakan jeritan dari anak-anak yang hari ini stres juga di rumah belajar karena terus dimarahi sama mamanya. Saudara, apakah kita jadi berkat? Tahan sikat. Itu ingin menunjukkan kepada bagaimana kita bisa menjadikan keluarga indah dengan kehadiran kita. Wanita yang bijak penolong menata keluarga bahagia adalah wanita yang tahan sikat. Takut akan Tuhan, bukan takut manusia. Yang punya aksi, bukan hanya yang pasang aksi. Yang menjadi berkat, bukan yang membuat tambah berat. Akhirnya, saudara-saudara, firman Tuhan kiranya menolong kita dan membuat kita itu memiliki keluarga yang kita kerjakan, yang kita perjuangkan. Gary Thomas, seorang pengarang buku yang kita juga sudah punya terjemahannya, Sacred Marriage ataupun Pernikahan yang Kudus. Dia juga mengarang buku-buku yang lain tentang keluarga. Dia berkata, "Good marriage is not something you find, it is something you make." Pernikahan yang baik itu bukan kamu temukan, tetapi kamu harus ciptakan. And you have to keep on make it. Dan kamu harus terus untuk membuatnya. Artinya itu merupakan sebuah perjuangan. Tidak mudah untuk menjadi seorang suami yang baik. Tidak mudah juga untuk menjadi seorang istri yang bijak. Tidak mudah menjadi orang tua yang menjadi berkat. Tidak mudah untuk menjadi seorang anak yang bisa memberi hormat dan menjadi sukacita bagi orang tua. Tetapi marilah kita melakukannya. Bukan meminta orang lain mengerjakannya, tetapi kitalah yang membangunnya. Saudara-saudara yang ada di sini, para suami, engkau berperan untuk membuat istrimu menjadi seorang good wife, seorang istri yang baik. Para istri, engkau berperan untuk menjadi penolong bagi suamimu menata keluarga bahagia. Saudara sebagai orang tua,
Tuntunlah anak-anak-mu, karena mereka sangat membutuhkan akan tuntunanmu, agar mereka nyaman berada bersama-sama dengan saudara. Anak-anak, buatlah orang tuamu bersukacita memiliki engkau, dan mereka bisa berkata, I'm proud of you. Aku bangga dengan kamu. Bisakah kita? Terakhir, saudara, saya ingin mengutip apa yang dikatakan oleh seorang yang bernama Franz Schubert. Dia berkata, berbahagialah laki-laki yang menemukan sahabat sejati. Tetapi jauh lebih bahagia kalau ia menemukan sahabat sejatinya itu ada di dalam istrinya. Adakah saudara menjadi wanita yang begitu luar biasa, yang disukai? Mungkin hari ini kita berkata, Tuhan, saya belum menjadi seperti itu. Hari ini, Tuhan mau memakai saudara menjadi seorang istri yang demikian. Maukah saudara meletakkan hidup saudara dan berkata, Tuhan, pakailah saya menjadi berkat. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami dan berkati agar firman-Mu pada hari ini menjadi bukan hanya firman yang kami dengar, tetapi firman yang boleh kami wujud nyatakan dalam hidup kami. Biarlah boleh kami hidupi sebagaimana apa yang Tuhan mau. Jadikan kami ya Tuhan sebagai anak-anak-Mu yang memiliki takut akan Tuhan, menjadi dasar dari hidup kami dalam keluarga. Mampukan kami ya Tuhan untuk memiliki aksi yang bukan hanya sekedar menuntut dan pasang aksi, tetapi memberikan suatu pekerjaan yang nyata melalui tangan kami, memberikan suatu kehidupan melalui setiap pengajaran yang lemah lembut melalui mulut kami, melalui apa yang kami berikan sebagai apresiasi kepada orang yang ada bersama dengan kami. Melalui hati kami yang digerakkan oleh cinta, yang membuat kami boleh selalu care, peduli, memiliki perhatian kepada keluarga kami. Jadikan kami ya Tuhan, sebagai saluran berkat, bukan yang membuat bertambah berat hidup ini. Kami mohon tangan-Mu yang menyertai, meneguhkan dan menguatkan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk semua yang Tuhan berikan dalam hidup kami sampai hari ini. Dan kami percaya semua kesempatan tidak akan menjadi sia-sia. Dan kalau Tuhan memberi kesempatan hari ini, kami menjadi seorang istri, menjadi seorang suami, menjadi orang tua, menjadi anak. Mampukan kami untuk berperan dan membuat keluarga kami menjadi keluarga yang penuh dengan kebahagiaan. Karena Engkau yang hadir dan Engkau yang menyempurnakan sukacita itu. Ini doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat melakukan firman Tuhan. Tuhan memberkati. Dalam rangka menyambut bulan keluarga, keluarga kami akan menyanyikan satu buah pujian yang berjudul Pocu Ai, atau dalam bahasa Indonesianya adalah Nyatakan Kasih-Nya. Semoga lagu ini boleh menjadi menjadi pendorong bagi kita semua, bahwa kita boleh menyatakan kasih Tuhan di dalam dunia ini.
们一起向世界活出爱，我们一起向世界活出爱。Mari kita nyatakan kasih-Nya. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli, yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari saudara-saudara, kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita masuk ke dalam doa. Bapa di dalam surga, pada kesempatan saat ini kami juga berdoa, Tuhan, untuk anggota keluarga kami. Untuk anak-anak kami yang harus mengalami sekolah dari rumah di dalam masa pandemi ini, Tuhan. Kami tahu ini satu hal yang berat buat mereka. Tuhan, pimpin mereka semua untuk dapat beradaptasi. Dan tolong kami sebagai orang tua dapat mendukung mereka dengan baik. Kami juga berdoa, Tuhan, untuk setiap rekan-rekan kami yang harus bekerja, tetap bekerja ke kantor, ke tempat usaha mereka, membuka usaha mereka. Tuhan berkati dan lindungi mereka. Sehingga di dalam mereka mencari nafkah, Tuhan sendiri yang boleh menolong, menjaga, memelihara. Mereka boleh menjaga protokol kesehatan dengan baik, sehingga Tuhan menjaga keluar dan masuk mereka dengan baik. Kami juga berdoa, Tuhan, untuk setiap kami yang terus bergumul juga bekerja di dalam rumah. Tuhan juga pimpin dan tolong kami, agar kami dapat memelihara kesatuan, keharmonisan di dalam keluarga kami. Kami juga berdoa, Tuhan, untuk kondisi ekonomi negara kami. Pejabat negara kami mengatakan kami akan mengalami resesi. Tuhan pimpin dan tolong setiap pemangku jabatan, Tuhan. Boleh memelihara dan boleh memimpin negara ini dengan baik, sehingga kondisi negara kami boleh berlangsung dengan baik. Terima kasih, Tuhan. Kami serahkan gereja Tuhan juga ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong kami untuk kami juga dapat berperan di tengah pandemi ini, boleh menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kami lewat keseharian kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita juga diberikan kesempatan pada hari ini untuk memberikan persembahan. Mari kita mempersiapkan persembahan kita, persembahan syukur kita dapat diberikan melalui transfer rekening GKI Bungur atau lewat QR scan yang ada di layar Anda. Ayat persembahan pada pagi hari ini diambil dari Amsal 31 ayat 20 sampai 25. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan, ia tertawa tentang hari depan. Mari kita menyanyikan syukur kita, kasih yang ajaib.
Tuhan dari surga. Walaupun ku pernah jadi seterumu, namun kau cari ku kembali. Oh, mungkin ku lupa kasih-Mu nan indah, ku memasyurkan kasih Allah. Terang Injilnya, terang yang sesungguhnya. Terang Injilnya yang memberi hikmat kekuatan. Walau dalam gelap, Dia memberi terang. Dia memberi terang, terang salibnya. Ku mau serahkan hidup untuk memuliakannya, nuntun mereka kepadanya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kami memberikan persembahan hari ini. Persembahan ini menyatakan bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah hilang dalam hidup kami. Dan persembahan ini juga menyatakan syukur kami kepada Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan di sepanjang hidup kami, bahkan di masa sulit seperti ini. Bapa, berikan hikmat dan bijaksana kepada majelis jemaat untuk dapat mengelola uang ini dengan baik untuk menjadi berkat buat perluasan kerajaan Tuhan di muka bumi. Di dalam Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan mengembalikan segala puji, hormat, syukur kita kepada Tuhan. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Baiklah jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali ke tempat kita masing-masing. Kita pergi dan di sana kita diutus untuk mengalirkan berkat dari Tuhan. Untuk itu mari kita arahkan hati dan seluruh keperajaan kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Kristus Yesus Tuhan kita, kasih sayang dari Allah Bapa Surgawi, kuat kuasa, penghiburan, dan pimpinan Allah Roh Kudus, menyertai Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, dimanapun kita berada, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, haleluya.